Ya, selamat siang golfers, kembali lagi di live report spesial Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2025. Nah, kalau misalnya dari tadi aku sih udah ngobrol bareng sama atlet, kali ini kayaknya aku mau penasaran nih, aku pengen ngobrol sama salah satu orang yang mungkin jadi salah satu kunci sukses dari keberhasilan atlet-atlet ini, apalagi kalau misalnya kita lihat dari leaderboard sementara di round kedua ini tuh ada satu nama juga yang kita dari kemarin bicarakan, yaitu ada Randy Bintang. Nah, sekarang aku mungkin nggak ngobrol sama Randinya karena kemarin udah. Aku sekarang akan ngobrol bareng coach ataupun orang yang mungkin jadi salah satu kunci sukses dari permainannya Randy Bintang hari ini. Langsung aja kita ngobrol bareng sama Bang Benita Kasyadi. Halo Bang. Halo, apa kabar? Baik sekali. Kalau Bang Beni sendiri gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bang, kan kalau misalnya kita lihat nih dari leaderboard sementara ini ada satu nama yang kita ketahui dia adalah anak didik dari BK Golf Clinic. Gimana Bang perasaannya? Senang pasti senang. Cuman ini kan tugasnya belum selesai ya. Ini kan di hari kedua dan dia juga belum finish, ini mungkin kurang 3 hole gitu ya. Mudah-mudahan Randy bisa melakukan tugasnya di lapangan sesuai dengan yang kita rencanakan gitu ya, sesuai dengan yang direncanakan seperti kayak game plan, terus strategi-strategi permainan yang hole by hole-nya kan pasti beda tuh. Nah itu mudah-mudahan dia bisa ngelakuin itu semuanya dan mohon doanya juga supaya bisa Randy juga bisa juara di event ini gitu. Pastinya sih kita berharapnya adalah memang Randy salah satunya nih yang akan menjadi cikal bakal juara baru lagi di Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship. Nah tadi Bang Benny juga udah mention soal rencana nih Bang. Kita juga jadi semakin penasaran Bang. Sebenarnya persiapan ataupun rencana yang disiapkan dari Bang Benny sendiri untuk anak-anak didik yang tahun ini tanding seperti apa? Di minggu ini ya. Jadi kan ada yang khususnya kan ada beberapa anak yang turun di event ini gitu ya, dan setiap anak melakukan strateginya masing-masing karena berdasarkan tipikal pukulannya, tipikal karakter permainannya, jadi setiap anak beda-beda gitu ya, karena memang Pondok Indah adalah lapangan yang sebetulnya kalau dari distance nggak begitu jauh, tapi memang ada beberapa hole yang memang tricky dan boleh dibilang adalah fair course, ada yang panjang, ada yang pendek gitu. Jadi dengan menjalankan game plan itu tadi, mudah-mudahan anak-anak bisa ngelakuin itu semuanya, karena faktor yang jadi kendala di minggu ini adalah kalau di main siang itu anginnya kan agak sedikit kencang ya. Jadi ini mudah-mudahan juga anak-anak bisa ngelakuin atau mengantisipasi atau melakukan hal-hal yang memang sudah direncanakan itu sih. Sudah direncanakan benar. Tapi ada nggak sih Bang notes selain mungkin dari game plan, teknik bermainnya, mungkin dari segi mentalnya anak-anak ini nih Bang, seperti apa? Pasti, karena kan di event seperti ini kan pasti tensionnya pasti naik gitu ya, dan heart rate-nya juga kalau itu kan ada pressure dan lain sebagainya. Saya cuma mengingatkan ke anak-anak bahwa bermainlah fokus ke game plan-nya masing-masing dan hasilnya pasti akan mengikuti. Dan kebanyakan anak-anak adalah masih belum bisa kontrol mengenai prosesnya itu tadi, karena mereka pengen main bagus tapi cara-caranya nggak dilakuin, gimana dia bisa main bagus kan, seperti itu ya. Jadi itu gambaran garis besar supaya bisa bermain bagus di golf course ini gitu sih, di Pondok Indah. Oke, nah kalau misalnya selain dari Randy, dari ceweknya nih Bang, kita juga mau lihat itu kemarin ada Fausta Bianda. Nah kalau misalnya ladies dan juga men itu kan pasti ada pendekatan yang berbeda ya Bang ya yang diberikan. Ada nggak sih Bang? Sebetulnya sih overall sama ya, karena memang kalau di golf ini kan mental game ini kan juga yang utama, jadi saya nggak membedakan kalau itu laki-laki atau perempuan. Yang membedakan sebetulnya adalah touch personalnya. Kalau laki-laki kan kita bisa lebih kayak apa adanya gitu ya, kalau yang perempuan lebih kayak pendekatannya yang memang agak beda, harus sedikit beda lah sama laki-laki ngobrolnya ya, seperti itu sih. Gitu. Itu berarti tapi intinya strategi game plan-nya itu pasti sama ya coach ya. Oke, terakhir mungkin harapan dari Bang Benita sendiri untuk selain dari atlet-atletnya secara general untuk pegolf kita, tanah air kita, dan juga untuk turnamen ini sendiri seperti apa? Oke, untuk turnamen ini saya lihat sih untuk setup course-nya, terus supporting sistemnya, habis itu meriahnya bagus gitu, dan jangan sampai putus nih, harus ada terus setiap tahun gitu ya untuk Medco. Terima kasih juga untuk Medco karena
banyak atlet-atlet yang ingin mengasah kemampuannya itu ya di ajang ini, karena memang ada player dari luar negeri juga kan yang ikut di sini, jadi supaya anak-anak Indonesia ini juga bisa lebih kompetitif lagi. Dan untuk peserta whatever, kita fokusnya adalah satu untuk Indonesia. Siapapun yang jadi pemenang gitu. Jadi tujuan kita adalah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, itu sih. Amin, itu pasti adalah doa kita bersama supaya tahun ini pegolf tanah air kita mampu kembali nih merebut juara dari Medco Pondok Indah. Bang Benny, terima kasih sekali lagi, dan juga untuk pemirsa, ini adalah sesi terakhir dari live report dari Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2025. Besok akan ada lagi, karena besok akan pasti lebih meriah karena final round penentuan siapa yang akan menjadi juara. Jadi itu aja yang bisa Jen laporkan hari ini, sampai jumpa.